Bruder, Bapak Ibu Guru, karyawan SMA Panggung Luhur Santo Yosef Surakarta, Bapak Ibu Guru, orang tua peserta didik dan wali, serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, berkah dalam. Marilah kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai dengan 50. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkatalah Yesus kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu, dialah yang terbesar. Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena orang itu bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dikisahkan dalam Injil tadi, seperti pepatah yang sering kita dengarkan, di mana ada gula, di situ ada semut. Seorang pengusaha, seorang pejabat terkenal akan dicari orang di mana-mana. Di mana dia datang, dia akan dikerumuni oleh banyak orang. Tetapi seorang yang malang dan menderita akan mati dalam kesendirian. Dari kejadian tadi bisa ditarik kesimpulan, sahabat sejati adalah dia yang ada bersama di saat kita malang dan sedih. Tidak sedikit orang yang tiba-tiba jatuh dalam kemalangan, terlebih di masa pandemi ini. Kita melihat beberapa orang jatuh miskin karena usahanya macet. Karyawan, pegawai di PHK. Toko banyak yang tutup karena tidak laku, sehingga modalnya habis. Kesenangan dan kebahagiaan bisa hilang seketika. Akhirnya menjadi duka nestapa. Lalu mereka mengalami dan menjadi krisis, termasuk mengalami krisis iman. Di manakah Tuhan? Dan apakah Tuhan sungguh-sungguh baik kepada kita? Ini adalah pertanyaan yang acap terlontar pada saat ini. Dikisahkan dalam Injil tadi bahwa Ayub mengalami penderitaan dan kemalangan. Suatu keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bruder, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, para murid mengikuti Yesus memiliki harapan menjadi yang terbesar
dalam kerajaan surga. Namun Yesus selalu mengingatkan kepada mereka supaya waspada dan mawas diri. Dalam hal mengikuti Yesus berarti siap sedia untuk menderita karena melayani. Kisah dalam Injil tadi, Ayub mengalami penderitaan dan kemalangan. Suatu keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Menguatkan Ayub tentang hal itu. Pada saat ini, apakah yang bisa kita petik dari bacaan Injil tadi? Di mana murid-murid Yesus mengikuti Yesus karena ingin menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Namun Yesus berkata dan Yesus mengingatkan untuk kita semua mawas diri untuk siap menderita dan melayani. Karena Ayub percaya kepada Tuhan, maka ia mampu menerima penderitaan. Tetapi para murid Yesus menghindar dari penderitaan dalam hal mengikuti Yesus. Apakah yang bisa kita lakukan dalam hal mengimani Tuhan? Maukah kita menderita karena melayani Tuhan? Maukah kita menderita karena melayani sesama? Atau masihkah kita percaya kepada Tuhan pada saat ini? Itulah pertanyaan refleksi kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, teguhkanlah keyakinan bahwa Engkaulah sahabat sejatiku, dan jangan biarkan aku kehilangan Engkau. Tuhan, pada saat ini, anak-anak pada hari Senin 28 September ini adalah hari pertama melaksanakan tes harian bersama. Jangan tinggalkan ya Tuhan anak-anakku. Berkatilah mereka, berkatilah Bapak Ibu orang tua peserta didik juga yang mendampingi mereka pada saat ini. Berikanlah kesehatan kepada Bruder dan Bapak Ibu guru karyawan SMA Pangutiluhur yang senantiasa melaksanakan tugasnya di sekolah setiap hari. Tuhan, Engkau sungguh baik. Di dadaku merasakan bahwa Engkau ada di dekatku pada saat ini. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat bekerja, Tuhan berkati. Salam sehat.